Deru mesin mobil mewah yang berhenti di depan lobi megah Aulia Tower seolah menjadi musik pengiring langkah kakiku. Aku, Aulia Zahra, melangkah keluar dari sedan hitam metaliku dengan percaya diri. Stiletto setinggi 12 senti yang kukenakan mengetuk lantai marmer dengan irama tegas. Setiap ketukannya adalah deklarasi bahwa aku bukan lagi perempuan lemah yang bisa diinjak-injak. Pagi ini, seperti pagi-pagi lainnya selama 5 tahun terakhir, adalah milikku. Dunia bisnis properti yang keras telah kutaklukkan, kuremas dalam genggaman tanganku yang lentik namun kokoh. Selamat pagi, Bu Aulia, sapa seorang petugas keamanan dengan hormat, membukakan pintu kaca yang menjulang tinggi untukku. Aku mengangguk singkat seraya tersenyum tipis. Senyum yang terlatih, senyum yang menunjukkan kekuasaan tanpa arogansi. Karyawan-karyawan yang berpapasan denganku menyapa dengan takzim, dan aku membalasnya dengan ramah namun menjaga jarak. Mereka mengenalku sebagai CEO yang brilian, dingin, dan sangat fokus. Mereka tidak tahu, di balik setelan desainer dan riasan sempurna ini, ada seorang ibu tunggal yang setiap malam membacakan dongeng untuk pangeran kecilnya, dan ada seorang wanita dengan luka menganga di hatinya yang telah susah payah kututupi dengan lapisan baja kesuksesan. 7 tahun yang lalu, aku adalah Aulia yang berbeda. Aulia yang naif, yang berpikir cinta adalah segalanya. Aulia yang menyerahkan seluruh dunianya pada seorang pria bernama Bramantio Wiguna. Bram, pria dengan senyum menawan dan janji-janji semanis madu. Kami menikah dalam sebuah pesta sederhana yang penuh tawa. Aku mengandung buah cinta kami, dan kebahagiaanku terasa sempurna. Namun, surga kecilku mulai retak saat kehamilanku memasuki trimester akhir. Bram mulai berubah. Ia sering pulang larut, menjadi lebih pendiam, dan tatapannya tak lagi sehangat dulu. Puncaknya adalah saat aku berjuang antara hidup dan mati melahirkan putra kami, Bima. Di saat aku seharusnya diselimuti kebahagiaan, Bram datang ke rumah sakit bukan dengan pelukan hangat, melainkan dengan surat gugatan cerai. Tepat 3 hari setelah Bima lahir, saat jahitan bekas operasiku masih terasa nyeri, ia mengucapkan talak dengan dingin. Alasannya klise, kita sudah tidak cocok. Tanpa penjelasan lebih, tanpa rasa bersalah. Ia pergi begitu saja, meninggalkan aku yang hancur berkeping-keping dengan seorang bayi mumil di pelukan. Ia bahkan tak pernah menengok Bima, tak pernah bertanya tentang darah dagingnya sendiri. Masa-masa itu adalah neraka. Aku harus berjuang melawan depresi pasca melahirkan, merawat bayi yang baru lahir, sambil mencari cara untuk menyambung hidup. Hinaan dan cemoohan dari tetangga dan beberapa kerabat menjadi santapan sehari-hari. Janda muda anak satu, bisik mereka. Aku menelan semua kepahitan itu. Demi Bima, aku harus bangkit. Aku menjual satu-satunya perhiasan warisan ibuku untuk modal usaha kue kecil-kecilan dari rumah. Dari situ, aku merambah ke catering, lalu dengan nekat dan sedikit keberuntungan, aku bertemu investor yang percaya pada visiku di dunia properti. Sisanya, seperti yang mereka katakan, adalah sejarah. Aulia yang dulu menangis di pojok kamar kontrakan sempit kini duduk di kursi CEO di puncak gedung pencakar langit miliknya sendiri. Pagi itu, setelah memimpin rapat dewan direksi dengan gemilang, sekretarisku, Dita, masuk ke ruanganku. Bu, ada paket untuk ibu, katanya sambil meletakkan sebuah kotak berbalut kertas kado berwarna pastel di mejaku. Aku mengerutkan kening. Aku tidak sedang berulang tahun. Dengan hati-hati kubuka kotak itu. Di dalamnya, ada sebuah gaun brokat yang indah dan sebuah kartu undangan berwarna gading dengan tinta emas. Turut mengundang Ibu Aulia Zahra dalam acara pernikahan putri kami, Rina Anindita, dengan Bagaskara Wicaksono. Rina, sepupu jauh dari pihak ibuku. Kami tidak terlalu dekat, terakhir bertemu mungkin saat lebaran beberapa tahun silam. Aku membaca nama calon suaminya. Bagaskara Wicaksono. Nama yang asing. Aku tersenyum tipis. Setidaknya bukan nama pria brengsek dari masa laluku. Ibuku pasti yang memberikan alamat kantorku pada mereka. Beliau selalu ingin aku lebih bersosialisasi dengan keluarga besar. Awalnya, aku berniat untuk tidak hadir. Akhir pekan adalah waktu berhargaku bersama Bima. Selain itu, aku malas menghadapi pertanyaan-pertanyaan basa-basi dari kerabat yang dulu mencibirku dan kini pasti akan memujiku setinggi langit. Kemunafikan mereka membuatku muak. Namun, malamnya,
Saat aku menelepon ibu, beliau membujukku dengan sangat. Ayolah, Au, sekali-sekali kumpul keluarga. Tunjukkan pada mereka kalau kamu baik-baik saja, bahkan lebih baik dari siapapun. Ibu bangga sekali padamu, nak. Ada nada getir dalam suara ibu yang tak bisa kuabaikan. Ibu adalah orang yang paling terluka saat aku dicampakkan Bram. Bujukannya kali ini terasa berbeda. Ini bukan hanya tentang kumpul keluarga, ini tentang sebuah pembuktian. Mungkin ibu benar. Mungkin sudah saatnya aku menunjukkan pada dunia, pada sisa-sisa keluarga yang dulu meremehkanku, siapa Aulia Zahra sekarang. Baiklah, Bu. Aku akan datang, jawabku akhirnya. Keputusan itu memicu serangkaian persiapan. Aku tidak akan datang sebagai Aulia yang biasa. Aku akan datang sebagai pernyataan. Aku menolak gaun yang mereka kirimkan. Sebagai gantinya, aku menghubungi desainer langgananku dan meminta dibuatkan gaun custom-made yang paling memukau. Sebuah gaun off-shoulder berwarna burgundy red yang memeluk tubuhku dengan sempurna, menunjukkan lekuk tubuh seorang wanita dewasa yang matang dan percaya diri, bukan lagi gadis ringkih yang rapuh. Aku menjadwalkan perawatan wajah, rambut, dan kuku. Aku ingin setiap inci dari diriku meneriakkan kata, sukses. Hari Sabtu itu tiba. Bima, putraku yang kini berusia 7 tahun, tampak begitu tampan dengan setelan jas kecilnya. Ia menatapku dengan mata berbinar. Bunda cantik sekali. Seperti ratu di film kartun, pujinya. Aku tertawa dan memeluknya erat. Jagoan Bunda juga pangeran paling tampan di seluruh dunia, balasku. Dialah hartaku, sumber kekuatanku, alasan dari semua perjuanganku. Wajahnya adalah versi mungil dari wajahku, syukurlah tidak ada sedikit pun jejak ayahnya di sana. Kami berangkat menuju lokasi pernikahan di sebuah hotel bintang 5 yang mewah. Selama perjalanan, kenangan pahit itu kembali merayap. Aku ingat bagaimana Bram dulu selalu meremehkan mimpiku. Kamu itu cukup jadi ibu rumah tangga saja, Aul. Nggak usah mimpi macam-macam, katanya dulu. Ironis. Kini aku memiliki lebih dari yang pernah ia bayangkan. Aku memegang kemudi dengan erat, mengubah rasa sakit menjadi kekuatan. Hari ini, aku akan merayakan kesuksesanku di depan semua orang. Setibanya di hotel, semua mata tertuju padaku. Aku melangkah di atas karpet merah dengan Bima di sisiku, dagu terangkat tinggi. Beberapa tante dan om yang dulu menatapku dengan iba, kini menatapku dengan kekaguman yang tak bisa disembunyikan. Mereka memuji penampilanku, kesuksesanku, dan betapa tampannya Bima. Aku hanya tersenyum, senyum kemenangan yang kutahan selama bertahun-tahun. Aku menitipkan Bima pada ibuku yang sudah tiba lebih dulu, lalu berjalan menuju area akad nikah yang akan segera dimulai. Suasana begitu khidmat. Dekorasi bunga putih memenuhi ruangan, aroma melati menguar lembut. Aku melihat Rina, sang mempelai wanita, duduk anggun di kursinya. Ia tampak cantik dan bahagia. Aku ikut merasa senang untuknya. Setiap wanita berhak mendapatkan kebahagiaan. Pandanganku kemudian beralih, mencari sosok calon suaminya yang bernama Bagaskara itu. Seorang pria tegap berbalut beskap putih sedang duduk membelakangiku, menghadap penghulu. Dari belakang, posturnya tampak familiar. Jantungku mulai berdebar sedikit lebih cepat, entah kenapa. Perasaan tidak enak mulai menyergapku. Aku mengambil tempat duduk di barisan yang agak belakang, masih berusaha melihat wajah sang mempelai pria. Para saksi telah duduk, penghulu mulai membuka suara. Dan saat itulah, saat pria itu sedikit menoleh ke samping untuk berbicara dengan seseorang, duniaku seakan berhenti berputar. Waktu melambat. Suara penghulu menjadi dengungan tak berarti di telingaku. Nafasku tercekat di tenggorokan. Profil wajah itu. Rahang yang tegas. Cara ia tersenyum tipis. Aku mengenalnya. Aku sangat mengenalnya. Itu bukan Bagaskara Wicaksono. Entah siapa nama itu, mungkin nama samaran, atau aku salah dengar. Tapi wajah itu adalah Bramantio Wiguna. Mantan suamiku. Ayah biologis Bima. Pria yang meninggalkanku saat aku paling membutuhkannya. Shock. Gelombang kejut itu menghantamku dengan kekuatan 1000 badai. Kakiku terasa lemas, kepalaku pusing. Rasanya aku ingin berteriak, menangis, dan berlari dari tempat terkutuk ini.
Tapi aku tidak melakukannya. 7 tahun tempaan hidup yang keras telah mengubahku. Aku mengepalkan tanganku di pangkuan, kuku-kuku jariku menancap dalam di telapak tanganku, rasa sakit fisik itu membantuku untuk tetap sadar. Aku memejamkan mata sejenak, menarik napas dalam-dalam. Tenang, Aulia. Tenang. Aku membuka mataku kembali. Pandanganku kini setajam elang. Rasa syok itu perlahan surut, digantikan oleh sesuatu yang lebih kelam, lebih dingin, dan lebih berbahaya. Kemarahan. Kebencian yang selama ini kupendam rapat-rapat kini meledak tanpa suara di dalam dadaku. Jadi, ini dia. Setelah 7 tahun menghilang tanpa jejak, ia muncul kembali dengan cara seperti ini. Menikahi sepupuku, memulai hidup baru yang bahagia seolah-olah masa lalunya, seolah-olah aku dan Bima tidak pernah ada. Dia pikir dia bisa begitu saja menghapus kami? Aku menatapnya lekat-lekat. Dia tampak lebih matang, lebih mapan. Setelan mahalnya pasti berharga puluhan juta. Dia terlihat bahagia, tanpa beban. Sementara aku harus merangkak dari lumpur untuk bisa berdiri tegak seperti sekarang. Keadilan macam apa ini? Sebuah seringai tipis, nyaris tak terlihat, tersungging di bibirku. Kamu salah, Bram. Kamu salah besar jika mengira aku masih Aulia yang dulu. Dulu aku mungkin akan menangis dan lari. Sekarang, tidak. Aku akan tetap di sini. Aku akan menyaksikan pernikahanmu. Aku tidak akan menunjukkan keterkejutanku. Biar kamu yang terkejut. Dan setelah itu, aku akan memastikan pestamu ini hancur berkeping-keping. Sama seperti kamu menghancurkan hidupku dulu. Aku akan membuatmu melihat siapa aku sekarang. Aku akan membuatmu menyesal. Dan aku bersumpah, setelah hari ini, kamu tidak akan pernah lagi bisa merasakan kebahagiaan. Permainan baru saja akan dimulai. Dan kali ini, aku yang akan menentukan aturannya. Prosesi ijab kabul berjalan lancar. Suara Bram terdengar tegas dan mantap saat mengucapkan janji suci di depan penghulu dan para saksi. Saya terima nikah dan kawinnya Rina Anindita binti. Kalimat itu terdengar seperti gema dari masa lalu, gema yang sama saat ia menikahiku dulu, dengan janji yang sama tulusnya di permukaan, namun ternyata palsu di kedalamannya. Setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa seperti sayatan baru di atas luka lama. Para tamu undangan mengucap, sah, dengan serempak, diiringi doa dan senyum bahagia. Aku ikut tersenyum. Senyum paling palsu, paling dingin yang pernah kupasang seumur hidupku. Di tengah lautan wajah bahagia itu, aku adalah sebuah pulau es. Aku membiarkan diriku merasakan gelombang emosi itu sekali lagi, sakit, marah, benci, lalu dengan sengaja membekukannya. Aku membangun dinding yang lebih tinggi, melapisi topengku dengan baja yang lebih tebal. Aku tidak boleh goyah. Tidak di sini. Tidak sekarang. Setelah prosesi akad selesai, acara dilanjutkan dengan resepsi di ballroom utama hotel. Aku bangkit dari kursi, merapikan gaun merahku yang menawan. Setiap gerakan kuatur agar terlihat anggun dan tenang. Ibuku menghampiriku dengan Bima di gandengannya. Wajah ibuku tampak khawatir. "Au, kamu tidak apa-apa? Kamu pucat sekali tadi." Aku menggeleng pelan, memaksakan seulas senyum meyakinkan. "Aku tidak apa-apa, Bu. Hanya sedikit pusing karena belum sarapan." Aku berjongkok, menyamakan tinggiku dengan Bima, dan merapikan dasi kupu-kupunya. "Jagoan Bunda lapar? Kita makan sekarang, ya?" Bima mengangguk antusias. Matanya yang polos dan ceria adalah pengingat nyata tentang apa yang dipertaruhkan di sini. Ini bukan lagi hanya tentang balas dendamku. Ini tentang melindungi Bima dari pria yang telah membuangnya. Aku tidak akan pernah membiarkan Bram masuk ke dalam hidup putraku, apalagi menyakitinya. Kami berjalan menuju ballroom. Suasananya begitu kontras dengan hatiku yang membara. Musik lembut mengalun, lampu kristal berkilauan, dan tawa bahagia terdengar di setiap sudut. Kedua mempelai, Rina dan Bram, berdiri di atas pelaminan megah, menyalami para tamu. Dari kejauhan, aku memperhatikannya. Bram. Dia tertawa, memeluk beberapa kerabat, tampak begitu sempurna dalam perannya sebagai suami yang bahagia. Perutku mual melihatnya. Aku mengambil makanan untuk Bima dan ibuku,
Memilih meja yang agak jauh dari pelaminan namun tetap memberiku pemandangan yang jelas. Aku harus mengatur strategi. Aku tidak bisa gegabah. Aku perlu waktu untuk berpikir, untuk merencanakan langkahku selanjutnya. Menghancurkan pernikahannya hari ini juga? Terlalu mudah, terlalu cepat. Kehancuran yang kuinginkan untuknya adalah kehancuran yang lambat, menyakitkan, dan permanen. Sama seperti penderitaan yang ia berikan padaku. Aulia, ya ampun. Pangling aku. Kamu cantik sekali sekarang. Suara cempreng Tante Ratih, adik dari ibuku, membuyarkan lamunanku. Dia datang bersama beberapa kerabat lainnya, mengerubungiku seperti semut mengerubungi gula. Dengar-dengar sekarang jadi sial, ya? Hebat sekali kamu, Aul. Dulu Tante kira kamu bakal? Ia tidak melanjutkan kalimatnya, namun aku tahu apa yang ingin ia katakan. Dulu Tante kira kamu bakal jadi janda miskin yang menyedihkan. Aku hanya tersenyum manis. Alhamdulillah, Tante. Semua berkat doa dan kerja keras. Anakmu juga tampan sekali. Siapa namanya? Bima, Tante, jawabku sambil mengelus kepala putraku. Obrolan basa-basi itu terus berlanjut. Aku menjawab setiap pertanyaan dengan sabar, setiap pujian dengan rendah hati yang dibuat-buat. Aku adalah aktris terbaik di panggung sandiwara ini. Aku membiarkan mereka mengagumi kesuksesanku, mobilku, perusahaanku. Aku ingin kabar ini menyebar sampai ke telinga pria yang berdiri di atas pelaminan itu. Aku ingin dia tahu, wanita yang ia buang kini berada di level yang tak pernah bisa ia jangkau. Waktu untuk menyalami pengantin pun tiba. Ibuku mengajakku untuk naik ke pelaminan. Jantungku berdebar kencang, namun wajahku tetap tenang. Inilah saatnya. Momen pertama kami akan bertatap muka setelah 7 tahun. Aku menggandeng tangan Bima erat. Dia adalah perisaiku. Antrean bergerak perlahan. Semakin dekat aku dengan pelaminan, semakin jelas kulihat wajahnya. Tidak banyak yang berubah, hanya ada beberapa garis halus di sekitar matanya. Tatapannya masih sama, tatapan yang dulu membuatku jatuh cinta. Tatapan yang ternyata penuh kebohongan. Di sebelahnya, Rina tersenyum cerah. Wajahnya polos dan penuh kebahagiaan. Sepintas, aku merasa kasihan padanya. Dia tidak tahu monster macam apa yang baru saja ia nikahi. Dia tidak tahu bahwa pria di sampingnya mampu meninggalkan seorang wanita yang baru saja melahirkan anaknya. Tapi rasa kasihan itu segera kutepis. Ini adalah perangku dengan Bram. Rina hanyalah kerusakan tambahan yang tak bisa dihindari. Kini giliranku. Aku melangkah maju bersama ibu dan Bima. Yang pertama menyadari kehadiranku adalah Rina. Mbak Aulia. Ya ampun. Makasih banyak sudah datang. Mbak cantik sekali, serunya tulus. Aku tersenyum. Selamat ya, Rina. Semoga bahagia selalu. Kami berpelukan singkat. Saat itulah, aku merasakan tatapan Bram beralih padaku. Aku melepaskan pelukan Rina dan menoleh. Mata kami bertemu. Dan dunia seakan meledak dalam keheningan. Keterkejutan. Itulah ekspresi pertama yang kulihat di wajahnya. Matanya melebar, senyum di wajahnya membeku. Bibirnya sedikit terbuka, seolah ingin mengucapkan sesuatu tapi tak ada suara yang keluar. Dia menatapku dari ujung rambut hingga ujung kaki, seolah tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dia pasti sedang membandingkan Aulia di hadapannya dengan Aulia yang ia tinggalkan, kucel, bengkak setelah melahirkan, dan berurai air mata. Aku membiarkannya menatap. Aku balas menatapnya dengan tatapan yang dingin dan datar. Aku tidak menunjukkan emosi apapun. Tidak ada keterkejutan, tidak ada kemarahan, tidak ada kesedihan. Hanya kekosongan. Aku ingin dia tahu bahwa dia tidak lagi memiliki pengaruh apapun terhadapku. Waktu seolah berhenti. Kami saling menatap selama beberapa detik yang terasa seperti selamanya. Aku bisa melihat kebingungan dan kepanikan mulai merayap di matanya. Dia pasti bertanya-tanya, bagaimana bisa aku ada di sini? Apa hubunganku dengan istrinya? Ini, Aulia, sepupuku. Rina memperkenalkan dengan riang, tidak menyadari ketegangan luar biasa di antara kami. Dan ini, suamiku, Bagas. Bagas? Jadi dia menggunakan nama palsu. Pengecut. Aku mengulurkan tanganku padanya,
bukan untuk berjabat tangan, melainkan sebuah gestur formalitas yang dingin. Aulia, kataku singkat. Namaku sendiri terasa aneh keluar dari mulutku saat berhadapan dengannya. Dengan sedikit ragu, dia menyambut uluran tanganku. Sentuhan kulitnya terasa seperti sengatan listrik. Dingin dan tidak menyenangkan. Cengkeramannya lemah. Bagas, balasnya dengan suara serak. Dia bahkan tidak berani menatap mataku lagi. Aku menarik tanganku dengan cepat. Pandanganku kemudian beralih pada Bima yang berdiri di sampingku, memegang tanganku erat-erat. Bram mengikuti arah pandanganku. Matanya terpaku pada Bima. Aku bisa melihat napasnya tercekat. Dia menatap wajah Bima, lalu menatap wajahku, lalu kembali ke Bima. Roda gigi di otaknya pasti berputar kencang. Usia Bima, kemiripan samar di beberapa sudut wajah, dan kehadiranku di sini. Dia pasti mulai menyatukan kepingan-kepingan puzzle itu. Aku sengaja menarik Bima sedikit ke depan. Dan ini putraku, Bima. Kata, putraku, kutekan dengan jelas. Wajah Bram memucat pasi. Dia menatap Bima seolah melihat hantu. Hantu dari masa lalu yang ia kira telah ia kubur dalam-dalam. Inilah bom pertamaku. Sebuah perkenalan sederhana yang memiliki daya ledak luar biasa. Wah, tampan sekali. Halo, Bima, sapa Rina ramah, berjongkok untuk menyamai tinggi Bima. Bima tersenyum malu-malu. Bram hanya diam membeku. Mulutnya terkunci rapat. Aku tahu, di dalam kepalanya sedang terjadi badai. Rencanaku berhasil. Aku tidak perlu berteriak atau membuat keributan. Kehadiranku sendiri, keberadaan Bima, dan kesuksesan yang terpancar dariku sudah cukup untuk menghancurkan ketenangan di hari bahagianya. Selamat sekali lagi, ya, kataku pada Rina, lalu menatap Bram sekilas dengan tatapan meremehkan sebelum berbalik. Kami permisi dulu. Aku melangkah turun dari pelaminan dengan anggun, menggandeng Bima. Punggungku terasa seperti ditusuk oleh tatapan Bram. Aku tidak menoleh. Aku terus berjalan, kepala tegak, melewati lautan tamu. Tapi di dalam, hatiku bergemuruh. Babak pertama telah kumainkan dengan sempurna. Dia syok. Dia panik. Dan ini baru permulaan. Pesta ini mungkin milikmu, Bram. Tapi permainan ini, sekarang menjadi milikku. Turun dari pelaminan, aku tidak langsung kembali ke meja. Aku butuh udara. Aku butuh beberapa saat untuk menenangkan gemuruh di dada. Aku mengajak Bima ke area taman di luar ballroom. Udara malam yang sejuk sedikit membantu menjernihkan pikiranku. Bunda, Om yang tadi kenapa? Tanya Bima polos. Kok lihatin Bima terus? Matanya aneh. Aku tersenyum getir dan mengelus rambutnya. Nggak apa-apa, sayang. Mungkin Om itu kagum sama ketampanan pangeran Bunda. Aku tidak akan pernah menceritakan kebenaran pada Bima, setidaknya belum sekarang. Dia tidak pantas tahu bahwa pria yang menatapnya dengan wajah pucat tadi adalah ayah yang membuangnya. Setelah beberapa menit, kami kembali ke dalam. Dari kejauhan, aku bisa melihat Bram di atas pelaminan. Senyumnya telah kembali, tapi matanya tidak. Matanya terus berkeliling, mencari-cari sosokku di antara kerumunan. Dia gelisah. Aku menikmati pemandangan itu. Aku menikmati fakta bahwa kehadiranku telah merusak auranya, mengganggu kedamaian palsunya. Aku kembali ke meja, di mana ibuku sudah menunggu dengan cemas. Aulia, apa yang terjadi? Wajah pria itu. Dia Bram, Bu, bisikku pelan. Mata ibuku terbelalak ngeri. Apa? Ya Tuhan, bagaimana bisa? Rina? Aku akan urus ini, Bu. Ibu tenang saja. Tolong jangan tunjukkan apa-apa. Anggap kita tidak tahu siapa dia, kataku tegas. Aku butuh ibuku menjadi sekutuku dalam sandiwara ini. Beliau mengangguk, meskipun raut wajahnya masih menunjukkan keterkejutan yang mendalam. Rencanaku mulai terbentuk di kepala. Aku tidak akan langsung mengkonfrontasinya. Itu terlalu mudah. Aku akan menanam benih, menyebarkan keraguan, dan membiarkannya hancur dari dalam. Target pertamaku, Rina dan keluarganya. Aku mulai berkeliling, menyapa kerabat-kerabat dari pihak keluarga Rina yang juga kukenal. Aku mengobrol dengan santai, tertawa, dan sesekali melirik ke arah pelaminan untuk memastikan Bram melihatku.
Aku ingin dia melihatku berbaur dengan mudahnya di lingkungan barunya, di keluarga barunya. Aku ingin dia merasa terancam. Kesempatan emas datang saat aku berbicara dengan Tante Martha, ibu dari Rina. Beliau adalah seorang wanita yang sangat membanggakan status sosial. Aulia, Tante senang sekali kamu bisa datang. Rina pasti bahagia, sapanya ramah. Tentu, Tante. Aku ikut bahagia untuk Rina. Calon suaminya tampan dan kelihatan mapan, ya, kataku, membuka percakapan ke arah yang kuinginkan. Wajah Tante Martha langsung berseri-seri. Oh, tentu saja. Bagas itu pengusaha sukses dari Jakarta. Keluarganya juga terpandang, katanya. Jujur saja, Tante belum pernah bertemu langsung dengan keluarganya, sih. Mereka bilang tidak bisa datang karena ada urusan mendadak di luar negeri. Tapi Bagas meyakinkan kami kalau setelah ini akan ada acara keluarga besar. Bingo. Sebuah kebohongan. Bram tidak punya keluarga terpandang. Orang tuanya adalah pensiunan guru sederhana di sebuah desa kecil. Dia pasti telah membangun sebuah identitas palsu yang megah untuk mengelabui keluarga Rina. Aku memasang ekspresi berpikir. Bagas, ya, Bagaskara Wicaksono. Rasanya aku pernah dengar nama itu. Tapi wajahnya, entah kenapa mengingatkanku pada seseorang dari masa laluku. Seorang pria yang persis sekali seperti dia, tapi namanya bukan Bagas. Tante Martha mengerutkan kening. Oh ya? Siapa? Aku tertawa kecil, seolah menganggapnya angin lalu. Ah, sudahlah, Tante. Mungkin hanya mirip saja. Namanya juga Bramantio. Dia bukan orang baik. Dulu dia meninggalkan temanku begitu saja saat baru melahirkan. Kasihan sekali temanku itu, harus berjuang sendirian. Tapi syukurlah sekarang temanku itu sudah jadi wanita sukses. Aku sengaja menceritakan kisahku sendiri, namun dengan sudut pandang orang ketiga. Raut wajah Tante Martha sedikit berubah. Aku tahu, benih keraguan pertama telah kutanam. Dia mungkin tidak akan langsung percaya, tapi kata-kataku akan terus terngiang di kepalanya. Setelah itu, aku melanjutkan turneku. Kepada beberapa sepupu, aku melontarkan komentar sambil lalu, suami Rina posturnya mirip sekali ya dengan mantan suamiku dulu. Tapi tentu saja beda orang, mantan suamiku itu pengecut yang tidak bertanggung jawab. Setiap kalimat adalah sebuah ranjau kecil yang kutanam di sepanjang pesta. Efeknya mulai terlihat. Beberapa kerabat mulai berbisik-bisik sambil melirik ke arah pelaminan, lalu ke arahku. Bram, yang sedari tadi mengawasiku, tampak semakin tegang. Dia pasti bisa merasakan perubahan atmosfer di dalam ruangan. Dia pasti tahu akulah penyebabnya. Puncak dari rencanaku adalah saat sesi hiburan dimulai. Pembawa acara mengundang para tamu untuk menyumbangkan lagu. Dengan langkah yang sengaja kuatur agar terlihat anggun, aku naik ke atas panggung. Semua mata tertuju padaku, termasuk mata Bram dan Rina. Aku mengambil mikrofon. Selamat malam semuanya. Selamat sekali lagi untuk kedua mempelai, Rina dan Bagas, kataku sambil menatap lurus ke mata Bram. Aku sengaja memberi jeda sebelum menyebut namanya. Saya ingin menyumbangkan sebuah lagu. Lagu ini saya persembahkan untuk semua wanita kuat di luar sana. Terutama untuk para ibu tunggal yang berjuang membesarkan anak-anaknya sendirian, karena ditinggalkan oleh pria yang tidak bertanggung jawab. Sebuah keheningan singkat menyelimuti ballroom sebelum musik mulai mengalun. Aku menyanyikan lagu, I Will Survive, dari Gloria Gaynor. Aku bukan penyanyi profesional, tapi malam itu, aku menyanyi dengan segenap jiwa. Setiap lirik adalah jeritan hatiku, setiap nada adalah deklarasi kemenanganku. Mataku tak pernah lepas dari Bram. Aku ingin dia mendengar setiap kata, merasakan setiap sindiran. Did you think ide tremble? Did you think ide lie down and die? Oh no, not I will survive. Wajah Bram berubah dari pucat menjadi merah padam. Dia tampak marah, malu, dan terpojok. Rina di sebelahnya menatapku dengan bingung, lalu menatap suaminya dengan tatapan bertanya. Para tamu bertepuk tangan meriah setelah aku selesai bernyanyi, beberapa bahkan berdiri. Mereka mungkin menganggapnya sebagai penampilan yang penuh semangat, tapi bagi Bram, itu adalah sebuah deklarasi perang. Aku turun dari panggung dengan perasaan lega yang luar biasa.
Aku telah mengatakan apa yang ingin kukatakan tanpa perlu menyebut namanya. Namun, drama belum berakhir. Saat aku kembali ke meja, seorang pria parubaya yang tampak familiar menghampiriku. Dia adalah Pak Hadi, rekan bisnis lamaku. Aulia? Saya tidak menyangka bertemu Anda di sini, sapanya. Pak Hadi, apa kabar? Baik. Saya di sini sebagai tamu dari pihak mempelai pria. Saya rekan bisnisnya. Aku tersenyum. Oh ya? Rekan bisnis Bagaskara? Pak Hadi tertawa. Bagas? Siapa itu? Nama pria itu Bramantio. Saya sudah beberapa tahun bekerja sama dengannya dalam beberapa proyek. Orangnya licik, harus hati-hati kalau berbisnis dengannya. Inilah paku terakhir untuk peti mati kebohongannya. Aku melirik ke arah Tante Martha yang kebetulan berada tidak jauh dari kami, dan aku memastikan beliau mendengar percakapan kami. Bramantio? Bukan Bagaskara? Tanyaku dengan nada pura-pura kaget, cukup keras agar Tante Martha mendengarnya. Bukan. Setahu saya namanya Bramantio Wiguna, tegas Pak Hadi. Tepat saat itu, Tante Martha berjalan mendekat dengan wajah yang sudah tidak bisa digambarkan lagi. Maaf, Pak. Bapak bilang nama menantu saya Bramantio. Dan saat itulah, kekacauan dimulai. Tante Martha, dengan wajah murka, langsung berjalan cepat menuju pelaminan. Perdebatan sengit terjadi. Suara Tante Martha yang meninggi mulai menarik perhatian semua tamu. Siapa kamu sebenarnya? Kenapa kamu membohongi kami? Namamu Bramantio? Bram berusaha menenangkan, Rina menangis bingung. Pesta yang tadinya meriah kini berubah menjadi panggung drama yang menegangkan. Beberapa anggota keluarga Rina ikut naik ke pelaminan, menuntut penjelasan. Aku hanya duduk diam di mejaku, meminum jus jerukku dengan tenang, seolah tidak ada hubungannya dengan semua ini. Aku melihat kehancuran itu dengan mata kepalaku sendiri. Senyum palsu Bram telah luntur, digantikan kepanikan total. Rina menangis histeris. Pernikahan impian mereka hancur berkeping-keping di hari pertama. Ibuku menatapku dengan tatapan campur aduk antara ngeri dan bangga. Aku menggenggam tangannya. Ayo kita pulang, Bu. Bima sudah mengantuk. Aku berdiri, menggandeng Bima, dan berjalan keluar dari ballroom yang kacau itu. Sebelum benar-benar keluar, aku menoleh ke belakang sekali lagi. Mataku bertemu dengan mata Bram dari kejauhan. Di matanya, aku tidak lagi melihat keterkejutan, melainkan kebencian yang murni. Aku hanya memberinya sebuah senyuman kecil. Senyuman kemenangan. Selamat menikmati pesta kehancuranmu, Bram. Ini baru permulaan. Perjalanan pulang terasa sunyi. Hanya suara mesin mobil yang memecah keheningan. Bima sudah terlelap di kursi belakang, kelelahan setelah pesta yang berakhir lebih cepat dari perkiraan. Ibuku duduk di sampingku, sesekali melirikku dengan tatapan yang sulit kuartikan. Kamu puas sekarang? Tanya ibu akhirnya, suaranya pelan. Aku tidak langsung menjawab. Mataku tetap fokus ke jalanan malam yang lengang. Puas? Sebagian dari diriku merasa puas, tentu saja. Melihat wajah panik Bram dan kehancuran pesta yang ia bangun di atas kebohongan memberiku semacam kepuasan yang kelam. Tapi di sisi lain, ada kehampaan. Balas dendam ternyata tidak semanis yang kubayangkan. Itu tidak menghapus luka 7 tahun yang telah mengakar di hatiku. Aku hanya melakukan apa yang seharusnya kulakukan sejak dulu, Bu. Menunjukkan padanya bahwa dia tidak bisa mempermainkan orang lain seenaknya. Jawabku datar. Tapi Rina, kasihan dia, Aul. Dia tidak tahu apa-apa. Dia akan lebih kasihan jika harus hidup bertahun-tahun dengan seorang pembohong dan pengecut seperti Bram. Anggap saja aku menyelamatkannya dari masa depan yang suram, balasku, mencoba meyakinkan diriku sendiri. Setibanya di rumah, aku langsung membawa Bima ke kamarnya. Aku menyelimutinya dan mengecup keningnya lama. Menatap wajahnya yang damai, hatiku sedikit menghangat. Semua yang kulakukan, pada akhirnya, adalah untuknya. Untuk melindunginya. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku terus memutar ulang kejadian di pesta. Wajah terkejut Bram, tangisan Rina, kemarahan keluarganya. Aku tahu badai yang sesungguhnya baru akan datang. Bram tidak akan tinggal diam. Pria licik sepertinya pasti akan mencari cara untuk membalas. Dugaanku benar. Keesokan paginya,
Saat aku sedang sarapan bersama Bima, ponselku berdering. Nomor tidak dikenal. Awalnya kuabaikan, tapi nomor itu terus menelepon dengan gigih. Dengan perasaan was-was, aku mengangkatnya. Halo? Aulia. Ini aku, Bram. Suara itu. Suara yang dulu setiap hari kurindukan, kini terdengar begitu menjijikkan. Jantungku berdebar lebih cepat, bukan karena rindu, tapi karena amarah. Mau apa kamu? Tanyaku dingin. Kita perlu bicara. Kamu sudah menghancurkan segalanya. Suaranya terdengar frustrasi dan marah. Aku tertawa sinis. Aku? Menghancurkan? Bukankah kamu yang menghancurkan hidupku 7 tahun lalu? Anggap saja ini impas. Ini tidak ada hubungannya dengan masa lalu. Ini hidupku yang sekarang. Kamu tidak punya hak untuk ikut campur. Oh, aku punya hak, terutama jika menyangkut putraku. Putra yang kamu telantarkan. Terdengar helaan napas berat di seberang sana. Aku akan jelaskan semuanya. Temui aku. Setengah jam lagi di kafe dekat kantormu. Aku tidak punya waktu untukmu. Tolong, Aulia. Sekali ini saja. Ada yang harus kamu tahu. Ini juga menyangkut anak itu, katanya ragu-ragu. Menyangkut Bima? Kalimat itu membuatku waspada. Dengan berat hati, aku menyetujuinya. Aku harus tahu apa maunya. Setelah memastikan Bima aman bersama ibuku, aku berangkat. Aku tiba di kafe lebih dulu. Aku memilih meja di sudut, tempat yang memberiku kendali atas situasi. Beberapa menit kemudian, dia datang. Penampilannya kacau. Tidak ada lagi sisa-sisa pengantin pria yang bahagia kemarin. Wajahnya lelah dan matanya merah. Dia duduk di hadapanku tanpa basa-basi. Kenapa kamu melakukan ini? Harusnya aku yang bertanya begitu. Kenapa kamu muncul lagi? Kenapa harus menikahi sepupuku? Dunia ini sempit sekali, ya, sindirku. Aku tidak tahu dia sepupumu. Aku bersumpah. Pernikahanku hancur, Aulia. Keluarga Rina membatalkan semuanya. Mereka mengusirku. Bagus, jawabku singkat. Dia mengusap wajahnya dengan kasar. Dengar, aku tahu aku salah. Aku sangat salah di masa lalu. Aku pengecut. Aku tidak akan mencari pembenaran. Tapi aku sudah berubah. Aku mendengus. Berubah? Dengan menggunakan nama palsu dan membohongi seluruh keluarga. Aku terpaksa. Aku punya banyak utang, Aulia. Aku dikejar-kejar penagih utang. Menikahi Rina, yang berasal dari keluarga kaya, adalah satu-satunya jalan keluarku. Aku putus asa. Pengakuannya membuatku semakin muak. Jadi, ini bukan tentang cinta. Ini tentang uang. Dia mengorbankan Rina demi menyelamatkan dirinya sendiri. Pria ini tidak pernah berubah. Dia masih egois seperti dulu. Itu bukan urusanku, kataku dingin. Sekarang jadi urusanmu juga. Karena kamu, aku kehilangan segalanya. Proyek bisnisku dengan keluarga Rina batal. Aku tidak punya apa-apa lagi. Selamat menikmati rasanya berada di titik terendah. Sama seperti yang kurasakan dulu karenamu. Matanya menatapku dengan tajam. Jangan sombong, Aulia. Kamu pikir kamu aman di atas sana? Aku tahu semua rahasiamu. Aku tahu bagaimana kamu memulai bisnismu. Sedikit saja aku buka mulut, reputasimu akan hancur. Ancaman. Sekarang dia mulai mengancam. Aku merasakan darahku mendidih, tapi aku tetap tenang. Silakan saja. Tidak ada yang akan percaya pada pecundang sepertimu. Oh ya? Bagaimana jika aku bilang pada semua orang bahwa Bima adalah anakku? Bagaimana jika aku menuntut hak asuh? Tubuhku menegang. Inilah yang kutakutkan. Dia menggunakan Bima sebagai senjatanya. Kamu tidak akan berani, desisku. Coba saja aku, tantangnya. Atau kita bisa bekerja sama, bantu aku secara finansial. Anggap saja sebagai uang tutup mulut. Beri aku modal untuk memulai lagi, dan aku akan menghilang dari hidupmu dan Bima selamanya. Jadi, ini tujuan akhirnya. Pemerasan. Dia ingin uangku. Betapa rendahnya pria ini. Aku menatapnya lekat-lekat, membiarkan keheningan menggantung di antara kami. Aku memikirkan Bima,
memikirkan semua yang telah kubangun. Aku tidak bisa membiarkan Bram menghancurkannya. Tapi aku juga tidak akan menyerah pada pemerasannya. Aku berdiri. Aku tidak akan memberimu sepeser pun, Bram. Jika kamu berani menyentuh atau bahkan menyebut nama putraku lagi, aku tidak akan segan-segan membuat hidupmu lebih hancur dari ini. Kamu belum lihat apa yang bisa kulakukan. Anggap ini peringatan pertamaku. Setelah mengatakan itu, aku berbalik dan pergi, meninggalkannya yang terdiam dengan wajah penuh amarah. Perang telah resmi dimulai. Ini bukan lagi sekadar balas dendam atas sakit hati, ini adalah pertarungan untuk melindungi masa depan putraku. Dan aku tidak akan kalah. Ancaman Bram bukanlah isapan jempol belaka. Beberapa hari setelah pertemuan kami di kafe, ia mulai melancarkan serangannya. Mula-mula, ia mencoba menghubungiku terus-menerus, mengirim pesan berisi ancaman dan permintaan uang. Aku memblokir nomornya, namun ia selalu muncul dengan nomor baru. Ia seperti hantu dari masa lalu yang menolak untuk pergi. Aku tahu aku harus selangkah di depannya. Aku tidak bisa hanya menunggu dan bereaksi. Aku harus proaktif. Aku menyewa seorang detektif swasta terbaik di kota untuk mencari tahu semua tentang kehidupan Bram selama 7 tahun terakhir. Aku ingin tahu segalanya, bisnisnya, utang-utangnya, teman-temannya, dan setiap kelemahannya. Informasi adalah senjata, dan aku akan mempersenjatai diriku sampai penuh. Sementara menunggu hasil dari detektif, aku memperketat keamanan di sekitar Bima. Aku mengganti rute antarjemput sekolahnya setiap hari dan memastikan dia selalu dalam pengawasan orang yang kupercaya. Ketakutan terbesarku adalah Bram akan nekat dan mencoba mendekati Bima. Di sisi lain, aku harus menghadapi dampak dari tindakanku di pesta pernikahan. Keluarga besar ibuku terpecah menjadi 2 kubu. Sebagian mendukungku, menganggap aku telah mengungkap seorang penipu. Sebagian lagi, terutama yang lebih tua, menyalahkanku karena telah membuat malu keluarga dan menghancurkan kebahagiaan Rina. Rina sendiri menolak untuk berbicara dengan siapapun. Dia mengurung diri, hancur hati. Aku merasa bersalah, tapi aku terus mengingatkan diriku bahwa ini adalah pilihan terbaik untuknya dalam jangka panjang. Bram, karena putus asa, mulai bermain lebih kotor. Suatu hari, Dita, sekretarisku, masuk ke ruanganku dengan wajah pucat. Bu, ada artikel aneh tentang ibu di salah satu blog gosip. Dita menunjukkan layar tabletnya padaku. Sebuah artikel dengan judul provokatif. Kisah kelam di balik kesuksesan Ratu Properti Aulia Zahra, benarkah ia merebut calon suami sepupunya sendiri? Artikel itu tidak menyebut nama secara langsung, tapi ceritanya jelas merujuk padaku. Ditulis dari sudut pandang yang membuatku terlihat sebagai antagonis. Seorang wanita sukses yang iri dengan kebahagiaan sepupunya dan dengan sengaja menghancurkan pernikahannya. Di dalamnya juga disinggung tentang anak haram yang status ayahnya tidak jelas. Jelas ini adalah perbuatan Bram. Dia mencoba menghancurkan reputasiku dari luar. Amarahku memuncak, tapi aku tidak menunjukkannya. Dita, hubungi tim hukum kita. Tuntut blog ini atas pencemaran nama baik. Cari tahu siapa penulisnya. Dan siapkan konferensi pers. Aku akan mengklarifikasi semuanya sendiri. Ini adalah permainan kucing dan tikus. Dia menyerang, aku bertahan dan menyerang balik. Aku tidak akan membiarkannya menang. Konferensi pers yang kuadakan berjalan sukses. Dengan tenang dan elegan, aku menceritakan versiku, tentu saja tanpa menyebutkan detail bahwa Bram adalah mantan suamiku. Aku hanya mengatakan bahwa mempelai pria adalah seorang penipu yang kebetulan ku kenal di masa lalu dan aku merasa wajib melindungi sepupuku. Aku memposisikan diriku sebagai pahlawan, bukan perusak. Media memihakku. Citraku justru semakin kuat, seorang wanita bisnis yang tangguh sekaligus pelindung keluarga. Skakmat, Bram. Beberapa hari kemudian, detektif yang kusewa memberikan laporannya. Isinya lebih buruk dari yang kubayangkan. Bram terlilit utang judi online dalam jumlah miliaran. Proyek-proyek bisnisnya hanyalah kedok untuk menipu investor. Dia meninggalkan jejak korban di mana-mana. Laporan itu juga menyertakan daftar nama penagih utang yang paling berbahaya yang terus memburunya. Inilah amunisiku. Aku punya semua yang kubutuhkan untuk menghancurkannya secara total. Aku mengatur sebuah pertemuan lagi dengannya.
Kali ini, aku yang menentukan tempatnya, di sebuah restoran mewah yang menunjukkan betapa jauhnya perbedaan status kami sekarang. Dia datang dengan penampilan yang lebih berantakan dari sebelumnya. Dia tampak tertekan. "Apa lagi maumu?" tanyanya ketus. Tanpa berkata apa-apa, aku meletakkan sebuah map tebal di atas meja di hadapannya. "Buka," perintahku. Dengan ragu, ia membukanya. Matanya terbelalak saat melihat isi map itu. Salinan bukti-bukti utangnya, daftar nama investor yang ia tipu, bahkan foto-foto dirinya di kasino ilegal. Bagaimana kamu bisa mendapatkan semua ini?" tanyanya gemetar. "Aku punya sumber dayaku, Bram." "Sesuatu yang tidak kamu miliki," jawabku dingin. "Sekarang dengarkan aku baik-baik. Kamu punya dua pilihan. Pilihan pertama, aku akan menyerahkan semua bukti ini ke polisi dan ke semua penagih utangmu. Aku akan pastikan kamu membusuk di penjara atau lebih buruk lagi. Reputasimu, hidupmu, akan berakhir." Wajahnya pucat pasi. Pilihan kedua, aku mencondongkan tubuhku ke depan, menatap matanya dengan tajam. "Kamu tanda tangani surat ini." Aku menyodorkan selembar kertas lagi. Sebuah surat perjanjian yang telah disiapkan oleh pengacaraku. Isinya, Bramantio Wiguna mengakui secara hukum bahwa Bima adalah putranya, namun ia melepaskan seluruh hak asuh dan hak warisnya secara permanen. Ia juga berjanji untuk tidak akan pernah mencoba menghubungi, mendekati, atau masuk ke dalam kehidupan Aulia Zahra dan Bima Aditama dengan cara apapun. Sebagai imbalannya, aku akan memberinya sejumlah uang, cukup untuk melunasi sebagian utangnya dan pergi dari kota ini untuk selamanya. Dia membaca surat itu dengan tangan gemetar. Ini adalah tawaranku. Sebuah jalan keluar, tapi dengan harga dirinya sebagai taruhannya. Dia harus mengakui Bima sebagai putranya, sesuatu yang tidak pernah ia lakukan, hanya untuk kemudian melepaskannya selamanya. "Kamu licik sekali," desisnya. "Aku belajar dari yang terbaik," balasku, merujuk padanya. "Uang atau kehancuran total? Pilih." Dia terdiam lama. Aku bisa melihat pertarungan batin di matanya. Tapi aku tahu, pada akhirnya, pria egois sepertinya akan selalu memilih untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Akhirnya, dengan napas berat, dia mengambil pulpen. "Aku pilih uang." Dia menandatangani surat itu. Aku merasakan gelombang kelegaan yang luar biasa. Secara hukum, Bima sekarang sepenuhnya milikku. Bram tidak akan pernah bisa mengganggunya lagi. Aku mentransfer sejumlah uang ke rekeningnya saat itu juga. "Sekarang pergi. Dan jangan pernah menunjukkan wajahmu lagi di hadapanku atau putraku." Dia berdiri, menatapku dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada kemarahan, kekalahan, dan mungkin sedikit penyesalan. Entahlah, dan aku tidak peduli. "Kamu mungkin menang kali ini, Aulia," katanya sebelum berbalik. "Tapi ingat, orang sepertiku tidak akan pernah benar-benar kalah." Setelah mengatakan itu, dia pergi. Aku menatapnya berjalan keluar dari restoran, keluar dari hidupku untuk kedua kalinya. Permainan kucing dan tikus ini telah berakhir. Aku menang. Tapi entah kenapa, kemenangan ini terasa hampa. Ancaman terakhirnya terus terngiang di telingaku, meninggalkan perasaan tidak nyaman yang mengganjal. Kepergian Bram dari kota seharusnya menjadi akhir dari segalanya. Aku telah memenangkan pertempuran. Secara hukum, Bima aman. Secara finansial, aku telah membungkam ancamannya. Secara sosial, reputasiku tetap utuh, bahkan lebih kuat. Seharusnya aku merasa damai, bebas, dan menang. Namun, yang kurasakan justru sebaliknya. Kemenangan itu meninggalkan rasa pahit di mulutku. Ancaman terakhirnya, orang sepertiku tidak akan pernah benar-benar kalah, terus berputar di kepalaku seperti kaset rusak. Aku menjadi lebih waspada, bahkan sedikit paranoid. Setiap mobil yang berhenti terlalu lama di depan rumahku membuatku curiga. Setiap panggilan dari nomor tak dikenal membuat jantungku berdebar. Bayang-bayang Bram ternyata lebih sulit dihilangkan daripada sosok fisiknya. Di tengah kegelisahanku, ada satu hal yang belum ku selesaikan, Rina. Aku telah menghancurkan hari pernikahannya dan membuatnya patah hati.
Meskipun tujuanku adalah untuk melindunginya, aku tetap merasa bertanggung jawab atas rasa sakitnya. Aku memutuskan untuk menemuinya. Butuh beberapa kali percobaan hingga akhirnya ia mau membukakan pintu apartemennya. Penampilannya kuyu. Mata yang dulu berbinar bahagia kini bengkak dan sembab. Dia jauh lebih kurus. Hatiku mencelos melihatnya. Mau apa lagi, Mbak? Belum cukup puas sudah menghancurkan hidupku? Tanyanya dengan suara serak dan penuh kepahitan. Aku tidak membela diri. Aku pantas menerima kemarahannya. Rina, aku kesini untuk minta maaf. Aku minta maaf atas cara yang kupakai. Seharusnya aku memberitahumu secara pribadi sebelumnya. Aku? Memberitahuku apa? Bahwa calon suamiku adalah mantan suami Mbak? Ayah dari anak Mbak? Kenapa, Mbak? Kenapa harus disembunyikan selama ini? Potongnya. Aku menarik napas dalam. Karena aku tidak tahu, Rin. Aku bersumpah, aku tidak tahu kalau pria yang akan menikahimu adalah dia sampai aku melihatnya di pelaminan. Namanya berbeda. Aku sama terkejutnya denganmu. Aku menceritakan semuanya. Kisahku dengan Bram, bagaimana dia meninggalkanku, bagaimana dia muncul kembali dan memerasku. Aku tidak menyembunyikan apapun. Aku ingin dia tahu kebenaran yang utuh. Rina mendengarkan dalam diam. Air mata perlahan mengalir di pipinya. Tapi kali ini, bukan lagi air mata kemarahan, melainkan air mata kesedihan dan pemahaman. Jadi, semua yang dia katakan padaku bohong, bisiknya lirih. Dia bilang dia yatim piatu, bahwa dia membangun bisnisnya dari nol dengan jujur. Dia pria yang baik dan perhatian selama ini. Orang jahat seringkali memakai topeng yang paling menawan, Rina. Aku belajar itu dengan cara yang paling menyakitkan, jawabku lembut. Aku tahu ini sakit. Tapi percaya padaku, kamu jauh lebih baik tanpanya. Kamu terselamatkan dari kehidupan yang penuh kebohongan. Kami berbicara lama sekali hari itu. Aku membiarkannya menangis, membiarkannya meluapkan semua rasa sakitnya. Perlahan, dinding di antara kami mulai runtuh. Pada akhirnya, dia memelukku. Makasih, Mbak Aulia, dan maafkan aku sudah menyalahkanmu. Momen itu terasa seperti sebuah pembebasan. Beban rasa bersalah di pundakku terangkat. Membantu Rina untuk bangkit kembali menjadi fokus baruku. Aku mengajaknya untuk bekerja di salah satu divisi di perusahaanku, memberinya kesibukan agar tidak terus terlarut dalam kesedihan. Melihatnya perlahan kembali tersenyum memberiku sedikit kedamaian. Beberapa bulan berlalu. Kehidupan mulai kembali normal. Aku fokus pada pekerjaanku dan membesarkan Bima. Aku mulai berpikir, mungkin Bram benar-benar telah pergi. Mungkin ancamannya hanyalah gertakan terakhir dari seorang pecundang. Suatu sore, saat sedang memeriksa laporan tahunan di kantor, aku menerima email dari alamat yang tidak dikenal. Subjeknya hanya satu kata, kejutan. Dengan perasaan tidak enak, aku membukanya. Isinya hanya sebuah tautan video. Jantungku berdebar kencang saat mengkliknya. Video itu terbuka, menampilkan sebuah ruangan yang remang-remang. Di sana, duduk di sebuah kursi, adalah Pak Hadi, rekan bisnis yang membantuku mengungkap identitas Bram di pesta pernikahan. Wajahnya babak belur. Di belakangnya, sesosok bayangan melangkah maju ke dalam cahaya. Bram. Dia tersenyum ke arah kamera, senyum yang membuat darahku membeku. Halo, Aulia, sapanya dari layar. Aku bilang, kan, aku tidak akan pernah benar-benar kalah. Kamu mengambil uangku, kamu mengambil reputasiku. Sekarang, aku akan mengambil sesuatu yang berharga darimu. Dia melanjutkan, Pak Hadi di sini rupanya punya banyak sekali informasi tentang proyek-proyek rahasiamu. Termasuk beberapa, cara pintas, yang kamu ambil saat membangun kerajaanmu. Dokumen-dokumen yang sangat menarik. Aku yakin para investor dan media akan sangat tertarik untuk melihatnya. Perutku mual. Memang benar, di awal karirku, aku pernah melakukan beberapa manuver bisnis yang berisiko dan berada di area abu-abu. Tidak ilegal, tapi jika diekspos dengan cara yang salah, bisa menghancurkan kepercayaan publik padaku. Aku akan memberimu pilihan yang sama seperti yang kamu berikan padaku, lanjut Bram. Pilihan pertama, aku sebarkan semua ini. Perusahaanmu akan hancur dalam semalam.
Pilihan kedua, serahkan 50% saham Aulia Tower padaku. Berikan aku posisi sebagai wakil CEO. Kita akan menjadi mitra. Nafasku tercekat. Ini bukan lagi pemerasan uang receh. Ini adalah pengambil alihan. Dia tidak hanya ingin uangku, dia ingin kekuasaanku. Dia ingin kembali ke kehidupanku, bukan sebagai mantan suami, tapi sebagai rekan yang sejajar, yang memegang kendali atas diriku. Kamu punya waktu 24 jam untuk berpikir, Aulia sayang, katanya sambil tersenyum sinis. Video itu pun berakhir. Aku terduduk lemas di kursiku. Tanganku gemetar. Dia berhasil. Dia menemukan kelemahanku dan memanfaatkannya dengan sempurna. Aku merasa terpojok, terperangkap dalam permainan liciknya. Semua kemenangan yang kuraih terasa sia-sia. Gema dari masa lalu itu kembali, lebih keras dan lebih mengancam dari sebelumnya. Kali ini, pertaruhannya jauh lebih besar. Ini bukan lagi hanya tentang Bima atau uang. Ini tentang seluruh hidup yang telah kubangun dari puing-puing. Dan aku tidak tahu bagaimana cara untuk memenangkannya. Panik. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku merasakan kepanikan yang melumpuhkan. Selama 24 jam ke depan, aku seperti singa betina yang terkurung dalam sangkar. Aku mondar-mandir di ruang kerjaku, memikirkan setiap kemungkinan, mencari celah, mencari jalan keluar, namun yang kutemukan hanyalah jalan buntu. Menyerahkan 50% saham perusahaanku pada Bram? Itu sama saja dengan menyerahkan hidupku padanya. Dia akan mengendalikanku, menyiksaku secara perlahan dari dalam. Setiap hari aku harus melihat wajahnya di kantor, duduk semeja dengannya dalam rapat, dan berpura-pura menjadi mitra. Itu adalah neraka yang lebih buruk daripada kemiskinan. Melawan? Jika aku menolak, dia akan menyebarkan dokumen-dokumen itu. Perusahaanku, hasil kerja kerasku, darah dan air mataku, akan runtuh. Para karyawan yang bergantung padaku akan kehilangan pekerjaan. Nama baik yang kubangun dengan susah payah akan hancur menjadi debu. Dan yang terburuk, jika bisnisku hancur, aku akan kehilangan kemampuanku untuk memberikan kehidupan terbaik bagi Bima. Aku merasa sendirian dalam pertempuran ini. Aku tidak mungkin menceritakannya pada ibuku, aku tidak ingin membuatnya khawatir. Tim hukumku bisa membantu, tapi ini bukan lagi masalah hukum murni, ini adalah penyanderaan bisnis. Di tengah keputusasaanku, saat waktu terus berjalan tanpa ampun, sebuah nama terlintas di benakku. Sebuah nama dari masa lalu Bram yang disebutkan oleh detektif swasta yang kusewa. Nama seorang wanita, seorang investor yang pernah ditipu habis-habisan oleh Bram dalam proyek properti fiktif beberapa tahun lalu. Namanya Larasati. Menurut laporan, Larasati adalah pengusaha wanita yang tangguh sebelum dihancurkan oleh Bram. Dia kehilangan segalanya dan menghilang. Ini adalah pertaruhan yang sangat berisiko. Sebuah harapan tipis. Aku meminta detektifku untuk melacak keberadaan Larasati secepat mungkin. Ini masalah hidup dan mati, kataku di telepon. Beberapa jam sebelum tenggat waktu 24 jam dari Bram habis, detektifku menelepon kembali. Dia berhasil menemukan Larasati. Dia kini tinggal di sebuah kota kecil, menjalankan sebuah toko roti sederhana. Dia telah mengubah total hidupnya. Tanpa pikir panjang, aku segera menyetir mobilku menuju kota itu. Aku harus menemuinya. Aku tidak tahu apa yang bisa kuharapkan, tapi aku harus mencoba. Aku menemukan toko rotinya yang kecil dan nyaman. Seorang wanita parubaya dengan wajah yang menunjukkan sisa-sisa kecantikan dan kelelahan hidup sedang melayani pelanggan. Itulah Larasati. Aku menunggunya sampai toko tutup. Aku memperkenalkan diriku. Awalnya, dia sangat defensif dan curiga, terutama saat aku menyebut nama Bramantio. Luka lamanya jelas masih terasa sakit. Aku tidak mau berurusan lagi dengan pria itu, katanya tegas. Saya juga tidak, balasku. Justru karena itu saya di sini. Dia kembali, Bu Laras. Dan sekarang dia mencoba menghancurkan saya, sama seperti dia menghancurkan ibu dulu. Aku menceritakan semuanya padanya. Tentang bagaimana Bram adalah mantan suamiku, tentang Bima, tentang pemerasannya, dan tentang ancaman terakhirnya yang mempertaruhkan seluruh perusahaanku. Aku menunjukkan padanya video Bram bersama Pak Hadi. Saat melihat wajah Bram di layar,
mata Larasati menyiratkan kebencian yang mendalam. Dia mendengarkan ceritaku dengan saksama. Saat aku selesai, dia terdiam lama. Pria itu iblis, desisnya. Dia mengambil semua milikku. Uangku, rumahku, nama baikku. Aku harus memulai semuanya dari nol di usiaku yang tidak lagi muda. Saya tahu ini mungkin terlalu banyak untuk diminta, kataku dengan suara bergetar. Tapi saya butuh bantuan. Ibu adalah satu-satunya orang yang mungkin punya sesuatu yang bisa menjatuhkannya secara telak. Bukti yang tidak bisa ia sangkal. Larasati menatapku lekat. Dia melihat keputusasaan di mataku, tapi mungkin dia juga melihat dirinya yang dulu dalam diriku. Seorang wanita yang sedang berjuang melawan monster yang sama. Aku memang menyimpan sesuatu, katanya pelan, seolah ragu. Sebuah rekaman. Dulu, saat aku mulai curiga padanya, aku merekam percakapan kami secara diam-diam. Percakapan di mana dia mengakui semua penipuannya, menertawakan kebodohanku, dan bahkan menyombongkan bagaimana dia meninggalkan istri dan anaknya yang baru lahir tanpa rasa bersalah. Jantungku berhenti berdetak sesaat. Ibu masih punya rekaman itu? Dia mengangguk. Aku menyimpannya sebagai pengingat betapa bodohnya aku pernah percaya pada iblis. Aku tidak pernah menggunakannya karena aku terlalu takut. Dia mengancam akan menyakiti putriku jika aku melapor. Inilah senjatanya. Senjata pamungkas yang bisa mengakhiri segalanya. Bu Laras, dengan bukti itu, kita bisa menjebloskannya ke penjara untuk waktu yang sangat, sangat lama, kataku penuh harap. Ini bukan lagi hanya tentang saya. Ini tentang semua orang yang pernah dia sakiti. Ini tentang keadilan. Larasati menatap keluar jendela tokonya, ke arah langit senja. Aku bisa melihat pertarungan batin yang hebat di dalam dirinya. Antara rasa takut yang telah membelenggunya selama bertahun-tahun dan keinginan untuk balas dendam. Akhirnya, dia menoleh padaku. Matanya yang tadi sayu kini berkilat tajam. Baiklah, katanya dengan suara mantap. Mari kita habisi bajingan itu sekali dan untuk selamanya. Malam itu, kami kembali ke Jakarta bersama. Larasati, sekutu tak terdugaku, duduk di sampingku. Di tangannya ada sebuah flash disk kecil, berisi kunci untuk kebebasanku dan kehancuran Bram. Tenggat waktu 24 jam akan segera berakhir. Aku sudah tahu apa yang akan kulakukan. Aku tidak akan menyerah. Aku tidak akan bernegosiasi. Aku akan menghadapi Bram dalam pertaruhan terakhir, dan kali ini, aku tidak sendirian. Tepat 1 jam sebelum tenggat waktu berakhir, aku mengirim pesan pada Bram. Aku setuju. Temui aku di ruang rapat utama Aulia Tower. Bawa dokumen-dokumenmu, dan kita selesaikan ini. Aku tahu dia akan datang. Keserakahannya tidak akan membiarkannya melewatkan kesempatan ini. Sementara menunggunya, aku tidak sendirian. Di ruang sebelah, Larasati menunggu bersama 2 orang polisi berpakaian preman yang telah kusiapkan. Rencananya sederhana namun berisiko. Aku akan membiarkan Bram merasa menang, membuatnya mengakui kejahatannya sekali lagi, dan saat itu terjadi, kami akan menangkapnya. Pintu ruang rapat terbuka. Bram masuk dengan senyum kemenangan di wajahnya. Dia meletakkan sebuah map tebal di atas meja, berisi dokumen-dokumen yang dia gunakan untuk memerasku, dan sebuah map lain berisi kontrak pengalihan saham yang telah ia siapkan. Aku tahu kamu akan membuat keputusan yang cerdas, Aulia, katanya dengan angkuh. Selamat datang di kemitraan kita. Aku memaksakan seulas senyum. Silakan duduk, Bram. Ada beberapa hal yang ingin kupastikan sebelum aku menandatangani ini. Dia duduk dengan santai, menyilangkan kakinya, seolah dialah pemilik tempat ini. Tentu saja. Tanyakan apa saja. Dokumen-dokumen ini, aku menunjuk map berisi rahasiaku. Bagaimana aku bisa yakin kamu akan menghancurkannya setelah aku tanda tangan? Dia tertawa. Kamu hanya harus percaya padaku. Sama seperti aku yang sekarang harus percaya padamu untuk tidak menikamku dari belakang. Itulah gunanya mitra, kan? Dan Pak Hadi, apa yang kamu lakukan padanya? Oh, dia hanya sedikit, diyakinkan, untuk bekerja sama. Dia aman sekarang. Selama kamu juga bekerja sama. Setiap kata-katanya penuh dengan arogansi dan kekejaman.
Aku harus menahan keinginan untuk melompat dan mencekiknya. Aku menarik napas dalam-dalam, memainkan peranku. Baiklah, kataku. Satu hal lagi. Aku hanya ingin mendengarnya langsung darimu. Semua yang kamu lakukan, penipuan terhadap Larasati, meninggalkan aku dan Bima. Kenapa, Bram? Apa kamu tidak punya hati nurani? Dia mendengus, seolah pertanyaanku adalah hal yang konyol. Hati nurani tidak akan membuatmu kaya, Aulia. Dunia ini keras. Hanya yang paling licik yang bertahan. Larasati terlalu serakah, dia pantas mendapatkannya. Dan kamu terlalu naif. Kamu menghalangi ambisiku. Aku butuh kebebasan, bukan rengekan bayi dan istri yang banyak maunya. Pengakuannya yang dingin dan tanpa penyesalan itu adalah paku terakhir di peti matinya. Itu juga yang menjadi isyaratku. Terima kasih atas kejujuranmu, Bram, kataku dengan suara yang kini berubah dingin dan tegas. Senyum palsuku lenyap. Dia mengerutkan kening, merasakan perubahan atmosfer. Ada apa? Hanya ingin memastikan semuanya terekam dengan jelas, jawabku. Saat itulah, pintu di belakang Bram terbuka. Larasati masuk, diikuti oleh 2 orang polisi. Wajah Bram berubah dari angkuh menjadi syok, lalu menjadi panik total saat melihat Larasati. Larasati? Bagaimana bisa? Halo, Bram, sapa Larasati dengan suara dingin. Sudah lama tidak bertemu. Apa-apaan ini, Aulia? Teriak Bram padaku, menyadari dirinya telah dijebak. Ini namanya keadilan, balasku. Semua pengakuanmu tadi, ditambah dengan ini. Aku memutar sebuah rekaman di layar besar di ruang rapat. Rekaman suara dari Larasati, di mana Bram dengan jelas menertawakan semua kejahatannya. Sudah lebih dari cukup untuk membuatmu mendekam di penjara seumur hidup. Bram mencoba kabur, tapi polisi sudah lebih dulu menahannya. Dia meronta, meneriakkan namaku dengan penuh kebencian. Kamu akan menyesal, Aulia. Aku akan membalasmu. Sudah terlambat, Bram, kataku sambil menatap matanya. Permainanmu sudah selesai. Polisi memborgolnya dan membawanya keluar dari kantorku, keluar dari hidupku, kali ini untuk selamanya. Saat dia digiring melewati Larasati, wanita itu menatapnya dengan tatapan tajam dan berkata, inilah akibatnya jika kau meremehkan seorang wanita yang telah kau hancurkan. Setelah mereka pergi, keheningan menyelimuti ruangan. Aku menatap Larasati. Kami tidak perlu berkata apa-apa. Kami hanya saling berpelukan. Pelukan 2 orang wanita yang selamat, 2 orang pejuang yang akhirnya menemukan keadilan mereka. Beberapa minggu kemudian, berita tentang penangkapan Bramantio Wiguna, seorang penipu kelas kakap, menjadi berita utama. Satu persatu korbannya yang lain mulai berani melapor. Kerajaannya yang dibangun di atas kebohongan runtuh total. Dia dijatuhi hukuman penjara yang sangat lama. Hidupku akhirnya kembali tenang. Kali ini, ketenangan yang sesungguhnya. Tidak ada lagi bayang-bayang yang mengintai. Aku bebas. Suatu sore yang cerah, aku mengajak Bima ke taman. Dia berlari-larian mengejar kupu-kupu dengan tawariangnya yang lepas. Aku memperhatikannya dari bangku taman, hatiku dipenuhi rasa syukur. Perjuanganku tidak sia-sia. Rina juga ada di sana bersamaku. Dia sudah jauh lebih baik. Dia memutuskan untuk melanjutkan studinya ke luar negeri, memulai lembaran baru. Aku berutang padamu, Mbak, katanya. Aku tersenyum. Kita saling menyelamatkan. Melihat Bima yang tertawa, aku teringat kembali pada hari pernikahannya yang kacau itu. Rasa syok saat melihat Bram, kemarahan yang membara, dan rencana balas dendam yang dingin. Semua itu terasa seperti terjadi di kehidupan yang lain. Luka itu mungkin tidak akan pernah hilang sepenuhnya, akan selalu ada bekasnya. Tapi luka itu tidak lagi mendefinisikanku. Aku telah melewati badai tergelap dalam hidupku dan keluar menjadi lebih kuat. Aku bukan lagi korban, aku adalah pemenang. Dan kebebasan rasanya lebih manis dari balas dendam termanis sekalipun. Aku menatap langit biru, menarik napas dalam-dalam, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa benar-benar damai. Masa depanku dan Bima terbentang cerah di hadapan kami, tanpa ada lagi bayangan kelam dari masa lalu. 8 tahun. Waktu terasa seperti sungai yang mengalir deras, terkadang tenang,
terkadang beriak, namun tak pernah berhenti bergerak maju. 8 tahun telah berlalu sejak hari di mana Bramantio Wiguna, hantu dari masa laluku, akhirnya terseret oleh arus keadilannya sendiri, lenyap di balik jeruji besi yang dingin. Gema kebenciannya yang terakhir di ruang rapat itu perlahan memudar, ditelan oleh tahun-tahun yang penuh dengan tawa, pertumbuhan, dan kedamaian yang kubangun kembali bata demi bata. Pagi ini, Mentari Jakarta menyelinap malu-malu melalui jendela kaca raksasa di apartemen penthouseku yang terletak di puncak Aulia Tower. Aku berdiri di balkon, secangkir teh melati hangat di tangan, menatap kota yang terbentang di bawah kakiku. Dulu, menara ini adalah simbol pembuktian diriku, sebuah monumen yang kubangun dari rasa sakit dan amarah. Kini, menara ini terasa berbeda. Ia bukan lagi benteng pertahanan, melainkan rumah. Sebuah mercusuar yang memancarkan cahaya ketenangan, bukan lagi api balas dendam. Di usiaku yang kini menginjak kepala 4, aku telah berdamai dengan banyak hal. Garis-garis halus di sekitar mataku adalah peta dari setiap senyuman dan tawa yang telah kulewati, bukan lagi jejak air mata. Aku, Aulia Zahra, bukan lagi hanya seorang CEO yang disegani. Aku adalah seorang ibu, seorang anak, seorang sahabat, dan mungkin seorang wanita yang siap untuk membuka lembaran baru dalam hal cinta. Bunda, Bima berangkat. Suara yang kini berat dan dalam itu membuyarkan lamunanku. Aku berbalik dan tersenyum. Di ambang pintu balkon berdiri pangeran kecilku, yang kini sama sekali tidak kecil lagi. Bima Aditama, di usianya yang ke-15, telah tumbuh menjadi seorang remaja yang tampan dan menjulang tinggi, beberapa senti lebih tinggi dariku. Wajahnya adalah perpaduan sempurna antara ketegasan rahangku dan kelembutan mata ibuku. Syukurlah, tak ada sedikit pun jejak pria itu dalam dirinya, baik secara fisik maupun sifat. Dia adalah karyaku yang terbaik, bukti nyata bahwa dari puing-puing kehancuran sekalipun, sesuatu yang indah bisa tumbuh. Dia mengenakan seragam SMA-nya dengan rapi, ransel tersampir di satu bahu. Nanti sore ada latihan basket, jadi pulangnya agak telat ya, Bun, katanya sambil meraih selembar roti panggang dari meja. Baik, sayang. Jangan lupa makan siang. Uang sakumu sudah Bunda transfer, jawabku, merapikan kerah kemejanya yang sedikit miring. Momen-momen kecil seperti ini adalah hartaku yang paling berharga. Siap, Kapten, candanya. Dia mengecup pipiku sekilas. Oh iya, Om David semalam kirim pesan, dia bilang desain baru untuk lobi selatan sudah selesai. Katanya mau ditunjukkan ke Bunda hari ini. Aku merasakan semburat hangat menjalar di pipiku mendengar nama itu. David Prasetyo, seorang arsitek brilian yang bekerja untuk salah satu proyek terbaruku. Seorang duda tenang dengan senyum teduh dan mata yang seolah bisa memahami setiap badai yang pernah kulewati tanpa perlu aku bercerita. Selama setahun terakhir, hubungan profesional kami perlahan bertransisi menjadi sesuatu yang lebih personal. Sesuatu yang terasa nyaman, aman, dan nyata. Sesuatu yang sangat berbeda dari api impulsif masa mudaku. Nanti Bunda lihat jadwal. Hati-hati di jalan ya, jagoan, kataku, mengalihkan pembicaraan. Bima tersenyum jahil. Bunda salting, ya? Udah deh, Bun, kapan mau diresmiin? Bima sih setuju-setuju aja. Aku tertawa dan mendorongnya pelan. Sudah sana berangkat, nanti terlambat. Setelah Bima pergi, aku kembali menatap Cakrawala. Kehidupan telah memberiku kesempatan kedua, bahkan ketiga. Perusahaanku, Aulia Corp, telah berkembang pesat. Kami tidak hanya membangun gedung-gedung pencakar langit, tapi juga perumahan bersubsidi dan sekolah-sekolah gratis di daerah terpencil melalui yayasan yang kudirikan. Aku ingin kesuksesanku memiliki makna, bukan hanya tumpukan angka di rekening bank. Larasati, sekutu tak terdugaku, kini menjadi salah satu mitra terpercayaku. Toko rotinya yang dulu kecil telah berkembang menjadi sebuah waralaba kafe dan roti yang sukses dengan puluhan cabang, sebagian besar berkat investasi dan dukungan manajemen dariku. Kami tidak hanya terikat oleh masa lalu yang kelam, tapi juga oleh masa depan cerah yang kami bangun bersama. Dia adalah bukti hidup bahwa kebangkitan selalu mungkin terjadi. Dan Rina, sepupuku, luka hatinya telah sembuh total.
Setelah menyelesaikan studi masternya di London, ia kembali ke Indonesia dan kini menjadi seorang kurator seni yang dihormati. Ia telah menikah dengan seorang pria baik-baik, seorang dosen universitas yang mencintainya dengan tulus. Melihatnya bahagia adalah salah satu kelegaan terbesar dalam hidupku. Kami menjadi lebih dekat dari sebelumnya, seperti kakak dan adik yang saling menjaga. Namun, di tengah semua kebahagiaan ini, ada satu ganjalan kecil. Satu percakapan yang selalu kuhindari dengan Bima. Dia tahu bahwa ayahnya meninggalkanku saat ia bayi. Dia tahu nama pria itu. Tapi dia tidak tahu seluruh kebenarannya. Dia tidak tahu tentang kebohongan, pemerasan, dan betapa jahatnya pria yang menjadi sumber biologisnya itu. Aku selalu berjanji pada diriku sendiri untuk memberitahunya saat ia cukup dewasa. Tapi kapan waktu yang tepat itu? Bagaimana aku bisa menceritakan kebusukan semacam itu tanpa menanamkan benih kebencian di dalam hati putraku yang bersih? Siang itu, saat aku sedang rapat dengan David mengenai desain lobi baru, Dita masuk dengan wajah sedikit tegang. Dia memberiku sebuah tablet. Maaf memotong, Bu. Tapi saya rasa Ibu perlu melihat ini. Di layar tablet itu terpampang sebuah artikel berita online. Judulnya membuat darahku seakan berhenti mengalir. Napi kasus penipuan kelas kakap, Bramantio Wiguna, meninggal dunia di penjara. Jantungku berdebar kencang. Aku membaca artikel itu dengan cepat. Dia meninggal karena sakit. Komplikasi penyakit hati yang telah lama dideritanya. Berita itu singkat, hanya beberapa paragraf. Sebuah akhir yang senyap bagi seseorang yang hidupnya penuh dengan drama dan kekacauan. David, yang menyadari perubahan raut wajahku, menatapku dengan cemas. Aulia, kamu tidak apa-apa? Aku menggeleng pelan, mencoba menenangkan diri. Aku tidak apa-apa. Aku menatap artikel itu lagi. Perasaan yang aneh menjalari diriku. Bukan kesedihan, tentu saja. Tapi juga bukan kebahagiaan atau kepuasan. Hanya sebuah kehampaan. Sebuah titik. Babak terakhir dari sebuah kisah kelam akhirnya benar-benar telah ditutup. Pria itu, dengan segala rasa sakit yang pernah ia torehkan, kini benar-benar telah tiada. Bayang-bayangnya tidak akan pernah bisa menghantuiku lagi. Tapi kemudian, sebuah kesadaran menghantamku. Ini adalah waktunya. Aku tidak bisa lagi menunda percakapan itu dengan Bima. Dia berhak tahu. Dia harus mendengarnya dariku, sebelum dia mungkin mendengarnya dari orang lain atau menemukannya sendiri di internet. Kematian pria itu adalah penutup, dan Bima harus tahu keseluruhan cerita yang ditutup. Malam itu, suasana di meja makan terasa sedikit berbeda. Aku memasak makanan favorit Bima, tapi aku tahu dia bisa merasakan kegelisahanku. Remaja seusianya mungkin seringkali abai, tapi Bima selalu peka terhadap perasaanku. Bunda kenapa? Dari tadi diam saja, tanyanya di sela-sela makannya. Aku meletakkan sendok dan garpuku. Inilah saatnya. Ada yang ingin Bunda bicarakan denganmu, sayang. Ini tentang ayah biologismu. Bima langsung berhenti makan. Dia menatapku dengan serius. Kenapa, Bun? Apa dia muncul lagi? Aku menggeleng. Tidak. Dia meninggal dunia hari ini. Ekspresi Bima sulit ditebak. Ada sedikit keterkejutan, tapi tidak ada kesedihan. Hanya ada kebingungan. Oh, hanya itu yang keluar dari mulutnya. Bima, aku meraih tangannya di seberang meja. Ada banyak hal tentang dia yang belum pernah Bunda ceritakan padamu. Bunda tidak menceritakannya bukan karena ingin berbohong, tapi karena Bunda ingin melindungimu. Bunda menunggu sampai kamu cukup dewasa untuk mengerti. Dan Bunda rasa, sekarang adalah waktunya. Dan aku pun bercerita. Aku menceritakan semuanya, dari awal hingga akhir. Aku menceritakan tentang pernikahan di mana aku melihatnya kembali. Tentang nama palsunya. Tentang bagaimana dia membohongi keluarga Rina. Tentang ancamannya padaku. Tentang pemerasannya. Tentang bagaimana dia mencoba mengambil alih perusahaanku. Aku menceritakan tentang Larasati dan bagaimana kami bekerja sama untuk menjebatnya. Aku tidak menyembunyikan apapun. Aku membiarkan Bima melihat semua luka, semua ketakutan, dan semua perjuangan yang kulewati.
Aku ingin dia melihatku bukan hanya sebagai ibunya, tapi sebagai seorang wanita yang berjuang mati-matian untuk melindungi satu-satunya harta yang ia miliki, dirinya. Selama aku bercerita, Bima hanya diam mendengarkan. Wajahnya menunjukkan berbagai macam emosi. Marah, tidak percaya, jijik, dan sedih. Bukan sedih karena pria itu telah tiada, tapi sedih karena apa yang harus kulewati sendirian. Ketika ceritaku berakhir, keheningan menyelimuti kami. Aku menatapnya dengan cemas, menunggu reaksinya. Dia menarik napas panjang, lalu mengeratkan genggamannya di tanganku. Dia menatap mataku lekat-lekat. Jadi selama ini, Bunda melewati semua itu sendirian, suaranya bergetar. Air mataku akhirnya jatuh. Aku mengangguk. Bunda adalah wanita paling hebat yang pernah aku kenal, katanya dengan suara mantap. Aku tidak peduli pada pria itu. Dia bukan ayahku. Ayahku tidak akan pernah melakukan hal sekeji itu pada Bunda. Aku bangga sekali menjadi putra Bunda, Aulia Zahra. Saat itu juga, semua beban terakhir yang masih tersisa di hatiku terangkat. Ketakutanku bahwa kebenaran akan menyakiti atau mengubahnya ternyata salah. Kebenaran itu justru membuatnya semakin dewasa, semakin mengerti, dan ikatan di antara kami menjadi semakin kuat, tak terpatahkan. Dia memelukku erat, pelukan seorang pria muda yang melindungi ibunya. Dan dalam pelukannya, aku tahu bahwa aku telah melakukan hal yang benar. 1 tahun kemudian, sebuah sore di akhir pekan yang cerah, taman belakang rumahku yang luas dipenuhi oleh tawa dan obrolan hangat. Kami sedang mengadakan pesta barbeque kecil-kecilan. Ibuku, yang kini menikmati masa pensiunnya dengan bahagia, sedang asyik bercerita dengan Larasati di dekat kolam renang. Rina dan suaminya sedang bermain dengan keponakan kecil mereka. Bima, yang baru saja memenangkan kejuaraan basket antar sekolah, sedang memanggang sate bersama David. Mereka tampak begitu akrab, tertawa bersama seperti ayah dan anak. David telah resmi menjadi bagian dari hidup kami. Dia melamarku 3 bulan yang lalu dengan cara yang paling sederhana dan tulus, di balkon apartemenku, di bawah taburan bintang. Tanpa kemewahan, hanya dengan janji untuk selalu ada dan membangun masa depan yang tenang bersama. Tentu saja aku menerimanya. Aku memperhatikan mereka semua dari teras. Gelas berisi limun dingin di tanganku terasa menyejukkan. Inilah keluargaku. Sebuah keluarga yang tidak biasa, yang terbentuk dari luka, perjuangan, dan persahabatan. Sebuah keluarga yang membuktikan bahwa ikatan sejati tidak selalu tentang darah, tapi tentang hati yang memilih untuk saling menjaga. David menoleh padaku dari kejauhan dan tersenyum. Senyum yang selalu berhasil menenangkan hatiku. Aku membalas senyumnya. Masa lalu tidak akan pernah bisa dihapus. Bekas luka itu akan selalu ada, sebagai pengingat akan badai yang pernah menerpa. Tapi kini, aku bisa melihat bekas luka itu dengan cara yang berbeda. Itu bukan lagi simbol kelemahan atau penderitaan. Itu adalah tanda kekuatan. Tanda bahwa aku telah selamat, aku telah berjuang, dan aku telah menang. Bramantio Wiguna telah mengambil banyak hal dariku, tapi pada akhirnya, dia juga memberiku sesuatu. Dia memberiku kekuatan yang tidak pernah kuduga ku miliki. Dia memberiku Bima. Dan dia memberiku pelajaran paling berharga, bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang membalas dendam, melainkan tentang melepaskan, membangun kembali, dan menemukan kedamaian di tengah ketidaksempurnaan hidup. Langit di atas kami berwarna jingga keemasan, pertanda senja akan segera tiba. Aku menarik napas dalam-dalam, merasakan aroma rumput dan daging panggang. Aku merasa benar-benar bebas, benar-benar bahagia. Badai telah berlalu, dan langit setelahnya ternyata jauh lebih indah dari yang pernah kubayangkan.